Aku masih ingat betul hari itu. Langit sore yang biasanya membawa ketenangan, mendadak terasa kelabu. Awan menggantung berat, dan angin berhembus seolah membawa kabar buruk. Tapi aku tak menyangka, kabar itu akan datang dari rumah tempatku tinggal. Rumah tempatku menyerahkan seluruh hidupku. Rumah suamiku sendiri. Namaku Arsha. Usia 28 tahun. Aku menikah dengan Raka 2 tahun lalu. Ia pria yang sangat kusayangi. Laki-laki yang dulu membawaku keluar dari masa kelam, membuatku percaya bahwa aku layak dicintai. Ia anak tunggal dari keluarga terpandang, dan sejak awal, ibu mertuaku, Bu Melati, tak pernah benar-benar menyukaiku. Meski begitu, aku mencoba sabar. Aku terus berusaha menjadi menantu yang patuh, istri yang setia, dan perempuan yang bisa dibanggakan. Aku berhenti dari pekerjaanku di perusahaan desain demi mengurus rumah dan menjadi istri sepenuhnya. Namun sore itu, semuanya berubah. Keluar kamu dari rumah ini, Arsha. Suara Bu Melati menggema dari ruang tamu. Matanya merah. Napasnya tersengal karena marah. Aku yang baru keluar dari dapur membawa minuman langsung terpaku di tempat. Ada apa, Bu? Tanyaku pelan, mencoba tenang. Tapi tangan dan lututku mulai gemetar. Ada firasat buruk yang merayap di dadaku. Bu Melati melemparkan ponselnya ke meja. Layarnya menampilkan sebuah foto. Aku dan seorang pria, tampak sedang berbicara di sebuah kafe. Pria itu adalah Pak Bram, atasanku dulu. Entah siapa yang mengambil gambar itu, entah siapa yang menyebarkannya. Tapi yang jelas, foto itu sudah tersebar luas, termasuk ke grup keluarga besar Raka. Jangan pura-pura lagi, Arsha. Kamu selingkuh, ya? Dengan atasan kamu itu? Makanya betah banget kerja, ternyata. Bentak Bu Melati. Aku tertegun. Jantungku seperti diremas. Napasku tercekat. Itu tidak seperti yang ibu pikirkan. Aku dan Pak Bram hanya. Aku belum sempat menyelesaikan kalimatku. Raka datang. Dan saat itu, hatiku benar-benar hancur. Ia berdiri di depan pintu, memandangi foto itu, lalu menatapku. Tapi bukan dengan kebingungan. Bukan dengan keinginan untuk membela. Tapi dengan dingin. Ia tidak mengatakan apa-apa. Hanya diam. Dan tatapan itu membuat lututku benar-benar lemas. Raka, kamu percaya aku, kan? Suaraku lirih. Ia menoleh pada ibunya. Lalu menatapku lagi. Aku gak tahu harus percaya siapa, Syah. Ucapannya seperti pisau yang menusuk tepat ke dadaku. Aku mundur satu langkah. Air mataku mulai mengalir. Tak mampu kutahan lagi. Aku gak pernah selingkuh, Raka. Sumpah demi Allah. Aku cuma ngobrol soal kerjaan sama Pak Bram. Dia mau bantuin temenku cari lowongan. Waktu itu aku kebetulan ada di dekat kantor. Makanya ketemu bentar. Sudah cukup, seru Bu Melati. Kalau kamu masih punya malu, bereskan barangmu sekarang juga. Rumah ini bukan tempat perempuan murahan. Aku mematung. Raka hanya menunduk. Tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Ia tak membela. Ia tak menghentikan ibunya. Ia membiarkanku berdiri di tengah ruang tamu, dengan reputasi yang tercoreng dan hati yang remuk. Aku duduk di lantai kamar, memeluk koper kecil berisi beberapa pakaian. Kepalaku pening. Hidungku perih karena menangis. Aku masih berharap pintu itu terbuka, dan Raka masuk, lalu berkata semua ini hanya salah paham. Tapi yang datang justru suara ketukan keras. Sudah selesai? Tak usah lama-lama. Jangan bawa benda apapun yang bukan milikmu. Aku mengangguk pelan. Perlahan berdiri, membawa koper itu menuju ruang depan. Bu Melati berdiri di ambang pintu, dengan wajah penuh kebencian. Raka duduk di sofa, tak menatapku sama sekali. Langkahku terhenti. Raka, kamu yakin? Suaraku nyaris tak terdengar. Setahun kita nikah. Kamu gak kenal aku. Ia hanya menggeleng pelan. Lalu berkata, mungkin kamu lebih baik pergi dulu. Sampai semuanya jelas. Aku menelan ludah, menahan tangis.
Lalu tanpa berkata lagi, aku melangkah keluar. Hujan turun deras. Bumi seperti menangis bersamaku. Aku berdiri di pinggir jalan, tanpa tujuan, dengan tubuh menggigil dan hati yang compang-camping. Tak ada tempat untuk kembali. Tak ada orang tua. Ayah dan ibuku sudah lama meninggal. Yang kupunya, hanya diriku sendiri. Dan satu hal yang belum mereka tahu. Aku sedang mengandung anak Raka. Waktu berjalan lambat di malam itu. Aku duduk di halte kosong, sambil memeluk perutku. Aku belum yakin. Apakah aku bisa membesarkan anak ini sendirian? Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan membiarkan anakku tahu bahwa ibunya pernah diusir seperti sampah, tanpa bukti, tanpa pembelaan. Dan dari sinilah semuanya dimulai. Dari titik terendah. Dari luka terdalam. Dari kehancuran yang nyaris membuatku gila. Tapi Allah tidak tidur. Dan suatu hari mereka akan tahu. Mereka akan tahu siapa yang benar-benar ternoda. Dan siapa yang dihancurkan. Tapi bangkit lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Hidupku berubah total setelah malam itu. Aku tak punya siapa-siapa. Kecuali satu nama yang langsung terlintas di benakku. Tasya. Tasya adalah sahabatku sejak SMA. Kami sudah seperti saudara. Meski sejak menikah aku jarang bertemu dengannya. Aku tahu, hanya dia tempat terakhir yang bisa kutuju. Hujan belum berhenti ketika aku tiba di depan rumah kontrakannya. Rumah kecil sederhana di gang sempit. Namun terasa hangat dan bersahabat. Tasya membuka pintu dengan wajah kaget. Lalu memelukku tanpa banyak tanya. Air mataku langsung pecah di bahunya. Aku diusir. Tasya. Bisikku lirih. Ia tak berkata apa-apa, hanya mengusap punggungku pelan. Malam itu, di lantai rumah kontrakan berukuran 3x3 meter, aku tidur beralaskan tikar, memeluk perutku yang mulai terasa berbeda. Aku belum berani memeriksakan kandungan. Aku belum siap tahu berapa usia janinku. Tapi aku tahu, di dalam tubuh ini ada kehidupan kecil yang harus kupertahankan. Hari-hariku diisi dengan keheningan. Aku jarang bicara, kecuali saat Tasya mengajakku sarapan. Aku duduk diam di pojok dapur, memandangi loyang-loyang bekas yang berjejer di rak. Ternyata Tasya punya usaha kecil, menjual kue kering ke warung-warung sekitar. Kalau kamu bosan, bantuin aku aja ya, katanya suatu hari. Lumayan, bisa bikin tangan sibuk biar pikiran gak keluyuran. Aku tersenyum kecil. Dan sejak saat itu, aku mulai ikut membantunya. Awalnya hanya mencetak adonan, lalu ikut membungkus, sampai akhirnya ikut mengantar ke warung. Hari berganti minggu. Dari hanya membantu, aku mulai mencoba resep-resep baru. Aku suka dunia kuliner sejak dulu. Dan ternyata, aku punya bakat. Aku coba modifikasi resep kue nastar dengan isian nanas madu yang lebih lembut dan crispy di luar. Waktu kue itu dicoba Tasya, ia langsung bilang, "Ini enak banget, Syah, kita jual, yuk." Kami coba pasarkan lewat grup WhatsApp kompleks sekitar. Tak disangka, responnya luar biasa. Kue itu laris. Bahkan ada ibu-ibu yang pesan dalam jumlah banyak untuk acara arisan. Setiap malam, aku menangis diam-diam. Tapi bukan karena sakit hati pada mereka yang menuduhku. Tangisanku adalah rasa syukur. Karena Allah masih memberiku jalan. 3 bulan kemudian, aku periksa kandungan. Saat dokter menunjukkan detak jantung kecil di layar, aku menangis sambil menggenggam tangan Tasya. Anak ini akan hidup, Tasya. Dia akan jadi alasan aku bangkit. Dan benar saja. Dalam waktu 6 bulan, usaha kue kami melejit. Tasya membuat akun media sosial. Dan videoku yang sedang membuat nastar viral di TikTok. Banyak yang penasaran. Dan kami mulai kebanjiran pesanan dari luar kota. Kami menyewa dapur produksi kecil. Aku mendaftarkan merek dagang atas nama Syah Rasa. Setiap loyang kue yang keluar dari oven, membawa doa dan rasa sakit yang telah kupanggang bersama. Keringatku, air mataku, semuanya ada di sana. Dan tanpa kuduga, saat hamilku masuk usia 8 bulan, aku mendapat undangan dari event bazar UMKM yang diadakan di salah satu hotel bintang 4. Kami membuka booth,
dan kue kami terjual habis sebelum sore. Salah satu pemilik restoran ternama bahkan memintaku menjadi supplier tetap untuk outlet-outletnya. Nama, Syahrasa, mulai masuk ke daftar kue premium. Aku tak lagi tinggal di kontrakan Tasya. Aku sewa rumah kecil yang lebih layak. Dan saat aku melahirkan, tangis pertama anakku menjadi saksi, aku bisa berdiri lagi. Meski dengan kaki berdarah-darah. Kupeluk bayi mungilku erat di rumah sakit sederhana. Wajahnya mirip Raka. Sangat mirip. Tapi tak sedikit pun aku benci anak ini. Justru, aku mencintainya lebih dari apapun di dunia. Ia bukan pengingat luka. Ia adalah bukti bahwa aku tetap utuh meski dihancurkan. Kabar tentang diriku tak pernah muncul di keluarga Raka. Mereka pikir aku lenyap. Atau mungkin, mereka berharap aku takkan pernah muncul lagi. Tapi Allah punya rencana lain. Suatu hari, Tasya datang membawa berita. Syah, kamu masih ingat temanku yang kerja di bank itu? Aku mengangguk. Dulu kami pernah meminjam mixer dari temannya itu. Ia bilang rumah mertuamu sekarang mau disita bank. Raka dan keluarganya bangkrut. Perusahaannya kena tipu. Semua cabangnya tutup. Bahkan, mobil yang biasa mereka pakai, katanya udah dilelang. Aku terdiam. Bukan karena bahagia mendengar kesusahan mereka. Tapi karena, aku tahu, roda itu benar-benar berputar. Tapi bukan itu yang membuat dadaku sesak. Yang membuatku gemetar justru kabar berikutnya. Syah, Raka kerja jadi sopir online sekarang. Dan, dia pernah nganterin aku diam-diam waktu kamu lagi di dalam toko bahan kue. Aku menahan napas. Dia sempat nanya, apa aku masih kenal kamu? Dia nyari kamu. Syah, katanya, ada yang mau dia omongin. Tapi aku pura-pura nggak tahu. Aku takut dia ganggu kamu lagi. Aku memandang keluar jendela. Langit sore itu tampak senja, tapi tidak kelabu seperti dulu. Dan hatiku, meski berdetak lebih cepat, tidak bergetar karena takut, melainkan karena aku tahu, waktu itu sudah dekat. Waktu di mana aku akan berdiri tepat di depan mereka. Bukan sebagai istri yang mereka usir, tapi sebagai wanita yang telah mereka hancurkan dan tetap memilih untuk tidak membalas. 3 bulan setelah kabar kebangkrutan keluarga Raka sampai ke telingaku, aku menerima telepon dari pihak pengelola pusat kuliner prestisius di jantung kota. Mereka tertarik menjadikan Syahrasa sebagai salah satu tenan permanen. Aku ingat betul. Hari itu aku membawa Raihan, anakku, yang kini sudah berusia 1 tahun, dalam gendongan. Produk ibu sangat kuat dirasa dan cerita. Ucap wanita dari tim kurator saat mencicipi nastar buatanku. Pelanggan suka kisah perjuangan di balik tiap gigitan. Kami ingin Syahrasa jadi wajah baru di zona eksklusif kami. Aku hanya mengangguk, menahan haru. Aku tahu setiap gigitan nastar itu memang menyimpan luka. Tapi luka yang telah menjadi kekuatan. Dan kini, takdir perlahan membawaku ke titik yang lebih tinggi. Titik di mana aku bisa melihat mereka dari atas. Bukan untuk menginjak, tapi untuk menyadarkan. Pagi itu, aku datang ke pusat kuliner baru. Boothku telah dipersiapkan dengan desain bernuansa emas dan coklat hangat. Di salah satu sudut, terpajang foto besar yang memperlihatkan aku tengah memanggang nastar dengan Raihan di gendongan. Ada juga artikel dari koran lokal. Syahrasa, dari pengkhianatan menuju kesuksesan. Hari pertama dibuka, antusias pelanggan luar biasa. Banyak dari mereka datang karena kisahku di media sosial. Tapi ada satu tamu yang tak pernah kuduga akan muncul. Berdiri dengan wajah pucat, tubuh kurus, dan mata yang tampak kehilangan arah. Raka. Ia berdiri di antrean, memegang helm lusuh di tangan. Bajunya kusut. Aku sempat tak mengenalinya. Tapi wajah itu tetap sama. Wajah yang dulu menunduk saat aku dituduh. Wajah yang dulu tak berani melawan ibunya. Bahkan untuk istri dan anaknya sendiri. Aku tidak bergerak. Tapi jantungku berdetak lebih kencang. Ia melangkah maju, lalu berhenti di depanku. Pandangannya tak sanggup bertahan lama di mataku. Tapi akhirnya, ia bersuara. Arsya, ini beneran kamu, ya?
Aku tak menjawab. Aku menatap lurus ke matanya. Hening sesaat. Lalu ia menunduk. Lagi. Masih seperti dulu. Aku cari kamu selama berbulan-bulan. Aku tahu aku salah. Aku salah besar. Aku terlalu percaya sama mama. Aku nggak ngedengerin kamu waktu itu. Aku tetap diam. Raka menarik napas berat. Aku baru tahu. Waktu kamu udah nggak ada bahwa foto itu rekayasa. Teman mama yang nyebarin. Mereka cemburu kamu lebih disayang papa. Bahkan papa nggak setuju waktu kamu diusir. Tapi dia sakit waktu itu. Mama yang atur semua. Aku menelan ludah. Tapi wajahku tetap datar. Aku ingin mendengarnya selesai bicara. Aku nyesel, Syah. Demi Allah, aku nyesel banget. Aku cari kamu kemana-mana. Aku ke rumah sakit tempat kamu dulu periksa. Tapi udah pindah. Aku bahkan gak tahu kamu hamil. Mataku berkaca. Tapi aku cepat-cepat mengedip. Aku tidak ingin air mata jatuh. Aku sudah terlalu sering menangis untuknya. Hari ini, bukan waktunya lagi. Aku boleh lihat anak kita. Suaranya nyaris tenggelam. Aku menarik napas dalam. Lalu menunjuk ke arah belakang. Tempat di mana Tasya sedang duduk memangku Raihan yang tengah tertidur. Raka menoleh. Dan saat matanya menatap wajah anak itu, ia terisak pelan. Air matanya jatuh. Jatuh tanpa suara. Jatuh dengan penyesalan yang tak bisa dia sembunyikan. Dia mirip aku. Ucapnya lirih. Aku menunduk sebentar. Lalu mengangkat wajah lagi. Iya. Tapi dia juga kuat. Dia nggak tumbuh dengan benci. Dia tumbuh dengan cinta. Raka mengangguk pelan. Tapi matanya makin berkaca. Ia tahu. Tidak ada yang bisa menghapus 1 tahun yang dia hilangkan. Tidak ada kata maaf yang bisa mengembalikan harga diriku yang diinjak hari itu. Tapi Allah membalas dengan caranya sendiri. Beberapa hari kemudian, aku menerima undangan tak terduga. Dari seseorang yang paling kubenci, Bu Melati. Ia ingin bertemu. Katanya, ia sakit keras, tak bisa jalan, dan ingin bicara sebelum semuanya terlambat. Hatiku gamang, tapi aku datang. Bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri. Untuk menyelesaikan luka yang dulu dibiarkan terbuka begitu saja. Rumah itu kini sunyi. Tidak megah seperti dulu. Perabot banyak dijual. Dinding mengelupas. Kamar tamu kosong. Aku duduk di kursi rotan yang dulu selalu kuelap tiap pagi. Dan menatap perempuan yang kini terbaring lemah di sofa panjang. Arsya. Suaranya serak. Aku terlalu cepat menilai kamu. Aku dibutakan gengsi. Aku hanya ingin anakku punya istri dari keluarga kaya. Tapi kamu justru lebih dari itu. Ia terisak. Aku hancurkan hidupmu. Dan kamu tetap nggak membalas aku. Aku tahu. Allah kasih pelajaran ke aku lewat ini semua. Aku diam cukup lama sebelum menjawab. Bu, saya datang bukan untuk membuat ibu menyesal. Saya datang karena saya nggak mau anak saya tumbuh dengan dendam. Saya sudah cukup dikhianati. Saya nggak mau mengkhianati hati saya sendiri dengan membenci terus. Air matanya menetes. Tangannya gemetar. Dan saat itu aku tahu, aku sudah tidak lagi lemah. Aku berdiri di tempat di mana aku dulu dijatuhkan. Tapi hari ini, aku tidak lagi menunduk. Tidak menangis. Tidak meratap. Aku berdiri tegak. Karena rasa sakit sudah lama kutinggalkan. Dan hidup baru sedang menungguku di luar pintu. 2 tahun berlalu sejak aku tinggalkan rumah itu sebagai perempuan yang dipermalukan. Hari ini, aku kembali. Tapi bukan dengan koper berisi pakaian dan air mata di mata. Melainkan dengan undangan di tangan. Dan bayi lelaki yang kini sudah bisa berlari kecil sambil memanggil. Mama. Sukses, Syahrasa, tak lagi terbendung. Dari booth kecil di pusat kuliner. Kini kami punya 2 outlet besar di mall terkenal. Media nasional mulai mewawancaraiku. Dan video kisah hidupku, yang tak pernah kusangka akan menyentuh begitu banyak orang, menjadi inspirasi bagi para wanita di luar sana.
Tapi kesuksesan ini tak membuatku lupa dari mana luka itu dimulai. Aku menyimpan satu undangan spesial. Untuk 3 orang. Yang dulu menuduhku tanpa bukti, mengusirku tanpa hati, dan tak memberi ruang untukku menjelaskan. Bu Melati, Raka, dan juga adik iparku yang dulu dengan lantang berteriak. Perempuan kayak kamu gak pantas ada di keluarga ini. Kupikir lama sebelum kukirimkan undangan itu. Bukan karena aku bimbang, tapi karena aku tak ingin mereka datang dengan rasa takut. Aku ingin mereka datang dengan mata terbuka, melihat sendiri siapa perempuan yang dulu mereka singkirkan. Hari H pun tiba. Aku mengenakan gaun simpel berwarna gading. Rambutku disanggul anggun, dengan riasan tipis. Di pangkuanku, Raihan tertawa kecil sambil memegang brosur baru, Syah Rasa, yang akan segera membuka cabang di Bandung. Acara grand launching dipenuhi para tamu penting, selebritas kuliner, hingga influencer ibu rumah tangga. Media ramai meliput. Suasana riuh, tapi hatiku tenang. Karena di antara keramaian itu, aku melihat 3 wajah yang tak asing. Duduk di pojok, menunduk, seperti sedang menahan malu yang tak bisa dihapus. Raka datang dengan kemeja putih lusuh, terlihat tua dari usianya. Di sampingnya, Bu Melati memakai kerudung hitam, wajahnya sangat berubah, matanya cekung dan bibirnya kering. Dan adik iparku, yang dulu sangat vokal, hanya menatap meja tanpa berani memandangku. Aku melangkah perlahan ke arah mereka. Tamu di sekeliling menoleh, menyadari keheningan yang tiba-tiba menyelimuti ruangan. Bahkan pembawa acara yang sedang berbicara pun terhenti, menyadari ada yang lebih penting dari sekadar launching produk. Aku berhenti tepat di depan mereka. Raka berdiri, ingin bicara, tapi suaranya tertelan tenggorokannya sendiri. Bu Melati mendongak, dan entah kenapa justru dia yang lebih dulu bicara. Kamu jadi luar biasa, Arsya. Suaranya parau. Kamu jadi seseorang yang dulu kami anggap hina. Aku tak menjawab. Aku hanya tersenyum kecil. Senyum yang bukan karena puas, tapi karena akhirnya mereka melihatku tanpa kacamata dendam. Raka menunduk. Maafkan kami hancurkan kamu, tapi kamu justru membuktikan segalanya dengan diam. Kamu menang, tanpa harus membalas. Aku mendekati Raihan, lalu menggendongnya sambil menatap mereka. Lihatlah, bisikku. Dia tumbuh tanpa benci. Karena benci tak pernah kupelihara. Yang kupelihara hanya tekad dan doa. Beberapa bulan kemudian, Bu Melati wafat. Di ranjang rumah sakit, aku sempat datang menjenguk. Ia menggenggam tanganku erat dan berkata, "Maaf, dan terima kasih sudah tidak membalas semua kejahatan kami dengan kejahatan. Kamu membalasnya dengan kemuliaan." Raka hidup sederhana. Ia pernah memintaku membuka pintu kembali, demi anak kami. Tapi aku tidak bisa. Bukan karena aku membenci, tapi karena aku sudah belajar. Yang hancur karena kepercayaan, tak bisa dibangun dengan rasa kasihan. Aku hanya memintanya tetap jadi ayah yang hadir untuk Raihan. Tak lebih, tak kurang. Raihan tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Ia sering bertanya siapa ayahnya, dan aku tak pernah menutupi. Tapi aku juga tidak pernah membenci di depan anakku. Karena aku percaya, anak ini berhak tumbuh tanpa beban masa lalu yang dibuat orang tuanya. Dan, Syah Rasa, kini bukan hanya nama toko kue, tapi lambang dari seluruh rasa sakit yang berhasil kupanggang, menjadi kekuatan, menjadi warisan, menjadi cerita yang tak hanya menginspirasi, tapi juga menyembuhkan. Hari itu, saat kukunci pintu toko terakhir sebelum pulang, langit senja memelukku hangat, angin bertiup pelan, dan di kejauhan, Raihan berlari ke arahku sambil tertawa kecil. "Mama, nastarnya buat siapa hari ini?" Aku tersenyum, mengusap kepalanya lembut. "Untuk orang-orang yang pernah menyakitimu, Nak." Karena kadang, rasa manis adalah cara paling diam untuk mengingatkan mereka tentang pahitnya hati mereka dulu. 3 tahun lalu, aku berdiri di depan gerbang rumah mertua dengan tubuh lemah, wajah sembab, dan tuduhan yang membuat seluruh harga diriku seakan diremukan di ujung kaki mereka. Hari itu,
Aku tak bawa apa-apa, selain luka dan janin yang belum sempat kukabarkan. Hari ini, aku berdiri di balik etalase butik Syahrasa cabang pusat, cabang yang paling megah, paling strategis, dan paling ramai pengunjung dari seluruh gerai yang aku miliki. Di depanku, antrean mengular sejak pagi, padahal jam buka belum dimulai. Mereka semua menunggu satu hal, nastar karamel isi nanas madu khas Syahrasa yang jadi buruan setiap musim lebaran. Bukan hanya karena rasa, tapi karena cerita di baliknya. Cerita tentang pengkhianatan, pengusiran, perjuangan, dan kebangkitan. Dan di antara kerumunan hari itu, aku melihat wajah-wajah yang begitu familiar. Meski mereka berusaha bersembunyi di balik topi, masker, dan kacamata hitam. Aku tahu siapa mereka. Aku tak pernah lupa. Adik iparku, yang dulu berteriak lantang bahwa aku perempuan tidak tahu diri. Dan tante dari keluarga besar Raka, yang menyebarkan cerita bahwa aku sengaja menggoda pria lain karena sudah bosan dengan pernikahan. Hari ini, mereka berdiri di antrean, berdesak-desakan di bawah terik matahari, demi sekotak kue yang dulu mereka remehkan. Beberapa menit kemudian, manajer toko menghampiriku. Bu Arsya, ada yang mau ketemu langsung. Mereka bilang keluarga dan katanya dulu pernah mengenal ibu. Aku tersenyum pelan. Silakan bawa ke ruang tamu VIP. Beberapa saat kemudian, dua perempuan masuk dengan langkah pelan. Mereka terlihat kikuk, tidak sepenuhnya berani menatapku. Tapi aku menyambut mereka dengan teh hangat dan senyum tenang. Silakan duduk, kataku. Mereka saling menatap, lalu duduk perlahan. Canggung, sini. Hingga akhirnya, adik iparku yang dulu begitu vokal akhirnya membuka mulut. Kami datang bukan mau minta maaf. Karena kami tahu, maaf itu terlalu ringan untuk apa yang kami lakukan dulu. Kami cuma ingin bilang, kami lihat kamu di televisi. Kami dengar semua ceritamu. Kami malu. Syah, sungguh. Aku mengangguk pelan. Tapi kalian tetap beli kue di sini. Mereka tertawa canggung. Iya, karena meskipun kami malu, tapi kami juga nggak bisa bohong, ini enak banget. Aku ikut tersenyum. Rasa manis kadang memang menyadarkan. Tapi tidak semua manis datang dari gula. Ada manis yang datang dari luka yang sudah disembuhkan. Tepat seminggu setelah itu, hari raya tiba. Dan tanpa kusangka, ada satu surat dikirim ke kantor pusat. Surat itu ditulis tangan, dengan amplop sederhana. Aku tahu betul tulisan itu. Dan aku tahu siapa pengirimnya. Raka. Syah, tulisnya. Aku dengar dari teman, kamu akan ekspansi ke luar negeri. Aku nggak tahu kamu baca ini atau tidak. Tapi aku ingin bilang, kamu benar. Saat kamu keluar dari rumah itu, kamu membawa kehormatan. Dan kami yang tertinggal dalam dosa. Air mataku jatuh. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena rasa lega. Rasa cukup, karena selama ini, aku tidak pernah meminta mereka datang. Tidak pernah menuntut mereka menyesal. Tapi Allah, tahu kapan waktu yang tepat untuk membuka mata mereka. Raihan datang memelukku dari belakang. Mama sedih, tanyanya polos. Aku menggeleng sambil mengusap kepalanya. Mama nggak sedih. Mama bersyukur. Dan sore itu, saat semua orang sibuk membagikan hampers lebaran ke rumah-rumah mewah, aku memilih datang ke satu tempat kecil di pinggir kota. Rumah susun. Kamar nomor 17. Di sana, Raka tinggal sendirian sekarang. Tanpa istri baru. Tanpa pekerjaan tetap. Tapi masih menyimpan foto anaknya yang ditempel di pintu kulkas. Raka terkejut saat melihatku. Ia tak bisa berkata apa-apa. Tapi aku hanya mengulurkan kotak kecil, isi 3 nastar, dan 1 kartu ucapan bertuliskan. Untuk kamu yang pernah menjatuhkanku. Hari ini aku datang bukan untuk mengangkat dirimu, tapi untuk menunjukkan bahwa aku sudah berdiri. Dengan luka yang sudah sembuh. Dengan hidup yang lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Ia menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Dan sebelum pergi, aku berkata satu kalimat. Terima kasih. Karena sudah mengusirku dulu. Karena jika tidak,
Aku mungkin tak pernah menemukan jalan ke tempat yang lebih terang. Hari itu, aku mengunci gerai terakhir pukul 9 malam. Bersama anakku, kami berjalan menyusuri trotoar kota, dikelilingi lampu-lampu jalan dan senyum-senyum pembeli puas yang baru keluar dari toko. Aku tidak lagi mencari pembenaran. Aku tidak lagi butuh permintaan maaf. Karena hari ini, mereka sendiri yang datang padaku. Bukan untuk menolong, tapi untuk mengantri. Di toko,